Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Oke, akhirnya kita lanjutin lagi ya cerita dari Babang Necromancer kita satu ini. Mudah-mudahan kalian nggak pada lupa ya, hehehe. Kalau lupa, bisa kalian tonton ulang di full 7 jam itu ya, ada di playlist. Oke, kita gaskan. Sang-u di sini berkata, sudah lama aku nggak merasa seperti ini. Inilah dia, skill dari Sang-u. Konsentrasi Abyss. Walau skill ini lebih lemah dari skill Boss Orc, tapi masih cukup. Sang-u di sini bergumam, Guild Liberation. Aku harus menunjukkan ke Jaksa Yongdongpo bagaimana cara bertarung seorang Necromancer. Lalu salah satu kroco dari geng kapak bertanya ke bosnya, kenapa dia tidak terluka? Apakah produknya cacat? Sang-u pun memanggil seluruh bawahan undead-nya. Kalau aku ingin menunjukkan kepada mereka, aku harus melakukan yang terbaik. Seketika, pasukan mayat pun bangkit dan memenuhi area itu. Tiba-tiba, bos geng kapak pun terkejut melihat skill yang dikeluarkan Sang-u. Ia pun berkata, "Ah, sial, aku ingat orang itu. Orang itu yang dirumorkan sebagai Necromancer. Mereka akan kewalahan hanya dengan melihatnya saja." Ye, jelaslah bro, Necromancer nih bos. Sang-u pun mengeluarkan skill lainnya, yaitu Feel Blade. Kak, jangan, ucap bawahan lainnya. Sedangkan yang sudah panik dengan cepat kabur dari sana. Lari semuanya, lari. Ini musuh di luar batas kemampuan kita. Kan pada ketar-ketir kan setelah ngeliat MC kita? Lalu terlihat Kyungsu dan ayah Hanho bersembunyi melihat pertarungan dari Sang-u. Setiap kali aku melihatnya, aku selalu takjub dengan pertarungan Sang-u. Cukup ekstrim, tapi aku merasa aman. Tiba-tiba ibu dari Hanho nongol yang membuat mereka terkejut. Mendengar mereka ribut-ribut, bos geng kapak pun memiliki sebuah ide. Mereka ada di sana, tangkap dan jadikan mereka sandera. Satu-satunya cara kita untuk bertahan hidup hanya itu. Kalau mereka memberontak, kita bisa membunuhnya, satu orang saja yang hidup. Kyungsu dengan paniknya pun mengajak orang tua Hanho untuk kabur. Sial, ayo semuanya lari. Tiba-tiba, Jisoo dengan gesitnya sudah berada tepat di depan Kyungsu. Asik, kita lihat lagi ya aksi dari kakak cantik kita satu ini. Mereka pun yang sudah melihat Jisoo, ia tidak bisa menahan nafsunya. Para kroco ini berkata, hah? Cewek? Cewek? Kita bisa buat dia jadi sandera. Bisa mantap-mantap nih. Tapi salah satu kroco menyadari sesuatu. Tunggu kak, jangan bergerak. Cewek itu... Belum selesai mereka berbicara, Jisoo dengan cepat mengeluarkan skillnya dengan mode bantai pun diaktifkan. Bos geng kapak pun berkata, ah sial, ini cewek yang sama kayak monster. Ye, baru tahu aja ya, apalagi kalau cewek dalam mode PMS lebih serem dari ini. Seketika pedang pun tertusuk di dada bos itu. Ternyata ini adalah ulah dari Sang-u yang memanfaatkan peluang di saat bos itu terfokus pada Jisoo. Sang-u pun bergumam, seperti yang kuduga. Apa si brengsek itu punya yang terakhir. Jadi kalau kalian ingat, si Sang-u itu nyari golden ticket ya, biar bisa ke dungeon rahasia. Itu didapat dari membunuh Kijang Emas sebelumnya. Nah, ternyata si bos geng kapak itu punya lagi satu nih. Jadi udah lengkap ya, Sang-u punya kedua tiket itu. Lalu Jaksa Yongdongpo menghampiri Sang-u. Ia pun berkata, apa itu Sang-u? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba sistem pun muncul yang mengatakan Sang-u telah memenuhi syarat untuk masuk ke dungeon rahasia. Ia pun dengan cepat terhisap ke portal berwarna emas yang tiba-tiba muncul.
Jaksa Yung Dongpo pun mencoba, masuk pun tertolak. Pesan sistem muncul yang berisikan, Anda tidak memiliki wewenang untuk masuk ke portal. Ia pun bergumam, wewenang? Apa yang dia pegang tadi? Portal emas ini sebenarnya kemana? Tiba-tiba seorang player yang memiliki job foto menghampiri Jaksa Yung Dongpo. Ia pun berkata, hebat sekali. Si necromancer itu ternyata lebih kuat dari yang kukira. Tiba-tiba jaksa itu mendekat dan berkata, tolong jangan direkam. Kau hanya boleh merekam kalau aku perintahkan. Aku tahu kau selalu bekerja keras. Gambar dari pendekar pedang yang kamu ambil akan jadi harapan untuk semua orang suatu saat nanti. Wah, ini kelihatan ya, ternyata si jaksa ini mau terkenal sendirian di atas semuanya. Benar-benar licik sih ini, orang-orang kayak gini sulit untuk berkembang. Ia pun melanjuti perkataannya. Tapi karena dunia ini masih diisi oleh orang-orang jahat, kita harus meminimalisir informasi yang disebarkan. Seolah player ini termakan kata-kata dari jaksa itu, ia pun berkata, saya akan bekerja dengan baik. Saya hanya merekam sesuai perintah Anda. Jaksa itu pun mendekati tim Sang U. Ia bertanya, bolehkah aku tahu kemana Sang U pergi? Dan di mana itu kamu bisa katakan padaku? Jisoo dengan judesnya berkata, lah mana aku tahu, lagian emangnya aku bisa asal ngomong. Padahal aku sama sekali tidak mendengar percakapanmu dengan Sang U. Oh, jadi maksud Jisoo ini urus aja ya urusan lo, gak usah banyak tanya. Jaksa itu pun yang mendengar perkataan dari Jisoo bergumam, dia mencurigaiku, dia punya tembok yang kuat, tapi dia masih belum menolakku. Jaksa itu masih dengan mode fake face-nya berkata, Sang U dan aku memutuskan untuk melakukannya bersama. Itulah kenapa aku gelisah dengan situasi sekarang. Apa yang terjadi nantinya dengan hidup Sang U dan apa yang harus kulakukan? Jaksa Yung Dongpo sebenarnya... Di sini Hanho yang mau membuka suara dengan cepat. Jisoo menutup mulutnya secara paksa. Di sini jaksa itu pun berkata dengan nada intimidasinya, coba pikirkan, kau nggak tahu apakah dia berada dalam masalah. Apakah kau berencana diam saja dan menunggu seperti boneka ketika temanmu sedang dalam bahaya? Jisoo yang diintimidasi malah tidak mempedulikannya. Ia berkata, boneka ya? Kami nggak tahu apa-apa selain Sang U pergi ke tempat steak tersembunyi. Aku maupun Sang U nggak ada yang tahu kalau akhirnya jadi seperti ini. Kami percaya dan menunggunya karena kami adalah temannya. Jaksa itu pun berterima kasih karena sudah memberitahunya. Maaf, boleh ku tahu siapa namamu? Tanya jaksa itu. Ya, namaku Yeon Jisoo, ucap singkat dari Jisoo. Di sini jaksa Yung Dongpo mengeluarkan mode jilatnya. Kau benar-benar hebat Jisoo. Aku membicarakan tentang bagaimana kamu bisa tetap tenang dan menyerang dengan akurat di situasi yang berbeda. Guild kami sedang merekrut orang-orang yang siap dengan masa depan. Kami merekrut player sepertimu Jisoo. Kami akan memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan skillmu kalau kau ingin. Aku nggak butuh, ucap Jisoo yang langsung menolak ajakan masuk guildnya. Ini sih bener-bener tipe-tipe cewek judes ya. Dari sisi manapun udah nggak bisa nembus celah si Jisoo. Kalau Mimin jadi jaksa Yung Dongpo, Mimin mending mundur alon-alon aja. Jisoo pun pergi dari mereka sambil menyeret Hanho. Tidak lupa ia juga berkata, aku sudah punya teman yang aku percaya, jadi aku nggak butuh ajakanmu. Mendengar itu, para member Guild Liberation semuanya geram. Ini jadi sulit. Orang-orang di sini semuanya sulit sekali, ucap dari jaksa itu. Lalu scene berpindah ke arah Sang U yang sudah diteleport ke dalam portal emas. Ia pun berkata, apa ini? Sistem pun muncul di depannya. Anda telah memasuki stake tersembunyi, Golden Valley. Dan Anda akan mendapatkan hadiah spesial jika berhasil menyelesaikan stake ini.
Jika kau gagal, kau akan dikembalikan ke tempat semula. Apa? Jadi di sini beneran stake bonus? Sang-U seketika terkejut akan sesuatu. Ternyata muncullah sosok monster di hadapan Sang-U. Hah? Goblin? Bukannya ini goblin emas? Ia pun berkata, sudah lama aku nggak melihat reaksi goblin seperti itu. Kalian berpikir aku ini mangsa kalian. Benar, sekaranglah waktunya, Righty. Tunjukkan pada mereka yang gak berguna itu siapa yang sedang diburu. Wah, kita akhirnya lihat lagi ya skeleton tangan satu kita, yaitu Righty. Lalu bawahan dari jaksa Yang Dongpo berkata, Inspektur, semua anggota yang terluka sudah pulih. Recovery potion tidak ada efeknya, tapi penawar bekerja. Jaksa itu pun berkata, penawar? Jadi begitu. Itu lebih terlihat seperti kutukan bagiku daripada racun. Tapi kukira sebuah potion akan bekerja. Abyss Concentration yang menimbulkan debuff disebut Abyss Breath. Item jenis apa itu menurutmu? Berdasarkan namanya, sepertinya itu adalah item Black Magician. Tapi itu seperti item yang kuat bisa memecahkan kutukan-kutukan yang belum pernah ada di toko. Apakah mereka membelinya dari toko khusus atau dari beberapa rute lain? Ucap wanita itu. Di sini jaksa itu pun bergumam, item khusus didapat dengan cara khusus. Tapi kenapa item hebat seperti itu tidak bekerja pada Sang Wuxi? Lalu bawahan yang lainnya berkata, setelah mengecek dengan skill spesial dari jobku 3 star Scouter, ini bukanlah tidak bekerja, tapi item itu memberikannya sebuah buff. XP-nya meningkat pesat, tapi pasti ada efek lain juga yang muncul. Meskipun vitality dan mananya meningkat, even dungeon dan abyss concentration masih ada banyak hal yang tidak aku ketahui. Wanita ini lagi berkata, aku dengar kau bilang bahwa kami akan membagikan hadiah dari boss raid dengan si necromancer. Jaksa itu pun mengiyakannya. Ia berkata, aku tidak punya pilihan. Jika tidak, Sang Wuxi tidak akan berpartisipasi dalam raid tersebut. Bukankah kita semua menyaksikannya? Kehilangan prajurit itu akan jadi kerugian yang besar untuk kita. Jadi aku memikirkan sebuah kontrak yang bisa menguntungkan kita bersama. Tiba-tiba jaksa itu mengganti topinya. Ia pun bertanya, bagaimana menurutmu tentang Prophet Stone? Jadi bagi kalian yang lupa, Prophet Stone itu adalah yang bisa melihat masa depan jika kita menyentuhnya. Bawahannya pun berkata, Prophecy Stone, aku awalnya meragukan itu semua, tapi aku merasakan kengerian murni setelah menyentuhnya. Ya, keraguan dan kengerian itu adalah reaksi normal bagi orang-orang yang berkontak langsung dengan Prophet Stone saat pertama kali. Tapi Sang-U kelihatannya menerima segala situasinya dengan mudah, gumam dari jaksa itu. Lalu ia pun menyuruh bawahannya untuk mengecek kembali apakah Sang-U pernah mendapatkan Prophet Stone atau tidak. Scene pun berpindah ke arah dungeon tersembunyi. Di sini Sang-U berteriak, Corpse Explosion. Sang-U pun bergumam, meskipun monster yang aku hidupkan kembali adalah monster emas, mereka lumayan kuat tapi tidak berguna. Semuanya tidak pernah jadi lebih mudah. Aku tidak harus berpikir itu mudah. Aku tidak perlu mengkhawatirkan opini orang-orang maupun opini rekan terhadapku. Bahkan saat aku sendirian, seorang necromancer adalah seorang prajurit solo. Tidak, ini lebih mudah karena aku sendirian. Hal-hal seperti rekan itu tidak berguna menurutku. Lalu Sang-U menelusuri bagian lainnya dari dungeon itu. Ia pun berkata, kenapa ini sedikit sepi? Tiba-tiba terdapat pesan yang muncul di depan Sang-U. Ia pun berkata, satu kotak di kiri dan di kanan, ukuran mereka berbeda. Jelas sekali kalau kotak yang lebih besar di kiri itu lebih berbahaya. Ya, semakin berbahaya maka semakin besar pula hadiahnya. Ia pun memilih jalan ke peti yang lebih besar. Tidak ada yang terjadi bahkan saat aku sedekat ini. Tapi tiba-tiba monster itu pun aktif. Dan pesan pun muncul. Even monster mimic akhirnya bangkit.
Sang U di sini bergumam setelah melihat monster itu. Sungguh gigi yang besar, aku pun merasa kalau itu monster yang sulit. Tapi kami memiliki kekuatan keseluruhan lebih tinggi dan monster itu jelas memiliki kelemahan juga. Dia tidak memiliki tangan dan kaki. Aku tahu monster itu masih bisa bergerak, tapi gerakannya akan sangat terbatas. Aku akan menahannya bersama para werebear dan wolf, lalu sisanya sebagai penyerang. Ini adalah strategi yang sempurna. Setelah Sang U berpikir demikian, tiba-tiba monster itu menyerangnya membabi buta. Di sini Sang U sampai-sampai mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Monster itu pun berteriak, "Bau darah segar. Ini adalah makanan. Makanan segar." Sang U yang sudah putus harapan bergumam, "Untuk sesaat aku mengira bahkan jika itu adalah monster boss, pergerakannya akan terbatas. Sejak kapan aku meremehkan segala hal? Kapan aku menjadi sangat arogan? Apakah karena buff Awaken Abyss yang masih tertinggal? Atau karena segalanya sudah jadi lebih mudah dari yang kubayangkan?" Mayat itu tidak membangkang dari perintahku, bahkan orang yang paling aku percayai, mereka hanya mengikuti keinginanku. Hanho dan Jisoo berpikir bahwa aku tidak membutuhkan rekan. Itu sungguh arogan. Nah, di sini akhirnya MC sadar ya, gak bisa sendirian banget. Beda level ya sama Sang Jingwo di solo leveling. Ia melanjutkan gumamnya, "Aku harus merefleksikan diri. Kalau aku berhasil bertahan hidup, aku akan lebih perhatian pada mereka. Tapi pertama-tama aku harus membunuhnya dulu. Masuklah zombie ke dalam mulut monster itu." Perintah dari Sang U ke para pasukan undead-nya. "Lalu lompatlah ke atas dan tutup peti itu." Terlihat Sang U di sini sudah sangat kewalahan dan tumben banget sampai terpojok seperti ini. Ia pun berkata, "Maaf, pertarungan ini adalah sebuah kesalahan." Corpse explosion. Boom, seketika ledakan besar terjadi di dungeon itu. Pesan pun muncul, "Kau telah berhasil menyelesaikan final round. Kau mendapatkan tambahan 350 poin. Jadi poin si Sang U sekarang adalah 1434. Bukankah ini penipuan? Petinya tidak rusak sedikit pun karena ledakan tadi. Mustahil ini bisa dihancurkan kecuali diserang dari dalam, ucap dari Sang U. Ada alasan mengapa aku tidak bisa pulih dari serangan itu. Aku harus hati-hati karena lifesteal tidak mungkin terjadi tanpa ada damage. Aku tidak boleh membuat kesalahan yang sama lagi. Hanya karena dunia berubah menjadi seperti game, bukan berarti kematian juga tak berarti seperti di game. Kita hanya punya satu nyawa. Apapun yang terjadi, aku harus selamat sampai akhir. Karena aku meninggalkan keluargaku dan berhasil bertahan hidup. Sang U pun masuk ke ruangan reward. Ia berkata, "Kelas ini adalah ruang hadiahnya. Ini semua item yang tidak bisa ditemukan di toko biasa. Ada juga item yang meningkatkan skill dan level, tapi sebuah kertas perjanjian. Aku tidak tahu itu untuk apa. Aku rasa ini mungkin akan berguna. Aku tidak punya cukup poin untuk mengambil semuanya." Jadi ini adalah beberapa item yang dibeli oleh Sang U. Bahkan statku juga meningkat. Ini adalah hadiah yang terbaik. Aku memilih card peningkatan level agility sebanyak 3 poin. Aku harusnya bisa menghindari ini jika aku sedikit lebih cepat. Aku sudah dapat semua yang kuperlukan. Lebih baik aku kembali ke tempat rekan-rekanku. Lalu scene pun berpindah ke arah Sang U dan jaksa itu. "Kami terkejut kau tiba-tiba menghilang. Aku bersyukur kau ikut dalam penyerangan ini," ucap jaksa itu. "Aku juga tidak menyangka ini akan terjadi. Aku hanya membuang waktumu." "Tidak, kami memang harus berinvestasi sebanyak ini. Ini adalah hadiah yang kubawa. Aku tidak bisa datang ke sini dengan tangan kosong." Di sini keluar lagi ya mode jilat dari jaksa itu. Oke, Mimin baru ingat ya nama jaksa itu adalah Choi. Jadi next kita bilang Choi aja ya biar lebih gampang.
Choi di sini juga menambahkan, dan juga boleh aku memposting kontrak dan foto kita ke komunitas. Di sini Sang-woo bertanya-tanya, foto? Apa ada fungsi seperti itu dalam komunitas? Itu karena job pria itu sebagai fotografer, dia punya item untuk memposting gambar ke dalam komunitas, ucap dari Choi. Choi di sini menjelaskan, untuk bisa memberikan harapan kepada orang-orang, bukankah kita perlu menunjukkan sesuatu ke mereka? Ini memang memalukan, tapi kita dipanggil pahlawan. Kalau begitu, aku tidak keberatan, ucap singkat dari Sang-woo. Han-ho sangat kegirangan dari apa yang diberikan oleh Choi. Sang-woo, ini semua potion yang berharga. Jaksa itu memang orang baik. Jisoo di sini memotong perkataan dari Han-ho. Sang-woo, rate-nya sudah ditentukan dan hanya ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita sebaiknya harus lebih kuat. Ayo kita berburu untuk mempersiapkan rate-nya. Shin pun berpindah ke arah mereka yang sedang raid. Jurus andalan Sang-woo selalu digunakan karena sangat efektif, yaitu Corpse Explosion. Ini berkat Sang-woo yang sadar betapa pentingnya keselamatan rekan-rekannya. Han-ho membawa sebuah kotak. Ia berkata, aku menyukainya, kita harus menggunakan item seperti ini cepat atau lambat. Ternyata kotak yang dibawa Han-ho sangat berbau menyengat. Ah, singkirkan itu, padahal sudah dibungkus tapi itu masih bau, Han-ho. Ibuku yang membuatnya, ini item yang sempurna. Jadi ini bau ya, ucap Han-ho yang merasa sedih. Jisoo pun berkata, ini item gagal yang terbuat dari masakanmu kan? Aku baru tahu kalau ada sesuatu yang bisa menaikkan levelmu selain lewat berburu. Wah, ini Han-ho suka bohong ya, bilangnya itu masakan ibunya. Sang-woo pun bergumam, paman itu sudah membuat pos penjaga untuk memberi buff kepada zona aman. Skill itu bernama Korean Rooftop. Berkat itu desanya menjadi cukup aman sehingga kita bisa tenang. Tiba-tiba pasukan geng motor bawahan dari Sang-woo menghampirinya. Jenderal, aku datang membawa pesan. Kami menemukan sebuah toko di selatan, tapi seseorang telah menghancurkannya. Kami tidak tahu siapa yang melakukan itu. Sang-woo meresponnya, ini masalah serius. Menggunakan gold bisa membuat pengaruh besar di situasi ini. Dan itu juga tidak terhubung langsung dengan listrik. Jisoo, bagaimana menurutmu? Apa kita lanjut berburu saja? Tiba-tiba Jisoo merasakan hawa kehadiran monster. Buat kalian yang lupa ya, Jisoo ini paling peka di antara mereka bertiga. Jisoo berteriak, Sang-woo, ada sesuatu di sana. Tiba-tiba pasukan werewolf menyerang tim dari Sang-woo. Werewolf itu berteriak, jangan tembak. Tim Sang-woo sangat terkejut. Mereka berpikir, apa? Werewolf itu barusan berbicara. Sang-woo pun berteriak, hei bajingan, bukan begitu caranya meminta sesuatu. Ternyata werewolf ini mengincar makanan dari Han-ho ya. Di sini Sang-woo berkata dengan nada intimidasinya sambil melihat monster kelaparan itu. Tunggu, di sini situasi sekarang. Kau menyuruhku jangan menembak. Sekarang, jelaskan alasannya. Oke, gimana guys? Menarik nggak ceritanya? Coba komen di bawah ya untuk feedback dari manhwa ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton channel dari Zoo Official. Oke, jadi itu aja ya pembahasan kali ini. Jadi, see you.